Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri, Tumbal Anak Ketujuh. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Tak ada yang berubah, bahwa suatu saat ajal kita akan tiba, tanpa bisa dimundurkan atau disegerakan. Blitar, 1988. Hari itu suasana hatiku sangat riang. Sebagai orang desa dan serba sederhana, tentu aku tak pernah merasakan gemerlapnya acara ulang tahun yang kadang kulihat dilaksanakan oleh anak orang-orang kaya. Hanya saja, setiap hari kelahiranku pada kalender Jawa yaitu Kamis Wage, kakek selalu membuat acara syukuran kecil-kecilan. Filosofinya sederhana. Di hari yang sama ketika aku dilahirkan, kami dan para tetangga mendoakan yang terbaik, terutama tentang kesehatan dan keselamatan. Kebetulan hari itu umurku sudah 17 tahun lewat beberapa minggu, kalau menurut kalender umum. Istilah yang sempat pernah kudengar adalah Sweet 17. Tapi lagi-lagi, istilah-istilah seperti itu tentu terlalu wah dan tak terjangkau oleh orang desa seperti aku. Seperti biasa, makanan yang tersedia pun sederhana. Hanya jenang dan beberapa jajanan pasar. Tapi, acara-acara seperti itu bukan hanya menyenangkan. Juga sekaligus membuat aku bersedih karena membawa kerinduan dan nostalgia pada masa lalu. Ketika bapak dan ibuku masih ada. Sebelum tinggal bersama kakek, beliau berdualah yang mengadakan acara sederhana seperti ini. Dan masih teringat jelas masa-masa kecil yang indah yang kami lalui bersama-sama. Namaku Sabto. Semua orang Jawa tahu bahwa nama seperti itu biasanya disandang oleh anak ketujuh. Dan itu memang benar. Aku memang anak bungsu dari 7 bersaudara. Hanya sayangnya, kami kini hanya berlima. Karena kakakku yang nomor 2 dan 6 juga telah meninggal. Semua kakak-kakakku sudah menikah dan kebetulan tak ada yang tinggal di kampung kami lagi. Mereka menikah dengan orang jauh dan semuanya kini tinggal di kampung istri atau suaminya. Aku pun hanya tinggal bertiga, bersama Mbah Karjo dan Mbah Sumi, kakek dan nenekku dari jalur almarhum ayah. Sedangkan kakek dan nenek dari jalur ibu juga sudah meninggal sekitar 3 dan 6 tahun yang lalu. Karena alasan ekonomi, aku hanya mengenyam pendidikan sampai SMP. Dan dalam keseharian, aku membantu kakek mengurusi sepetak lahan kecil di belakang rumah, serta 6 ekor kambing yang menjadi sumber mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari. Setelah acara syukuran sederhana itu, aku pun bercengkerama dan merawat kambing-kambing peliharaan kakek. Tapi hari itu, ada yang menurutku tidak biasa. Wajah kakek seperti sedikit cemberut dan menyimpan sesuatu. Aku yang sudah sekitar 7 tahun tinggal bersama sangat hafal. Pasti ada yang menjadi beban pikirannya. Di usia sekitar 80-an, Mbah Karjo memang terlihat masih cukup sehat. Walau tentu saja semakin banyak keterbatasan tentang kesehatannya. Bahkan sejak setahun terakhir, Mbah Karjo selalu minta ku temani setiap kali ke sawah.
Kata beliau, takut kalau tiba-tiba jatuh di sawah atau semacamnya. Ada yang kukagumi dari sosok Mbah Karjo. Selain rajin beribadah, beliau juga terlihat tak pernah kehilangan semangat untuk bekerja. Di sawah maupun di kandang, semangat yang kurasakan dari beliau masih seperti dulu. Basumi yang sekitar 5 tahun lebih muda pun demikian. Tak jarang, beliau juga ikut membantu merawat dan membersihkan kandang kambing. Bagiku, beliau berdua adalah contoh nyata tentang keharmonisan dan romantisme sampai usia senja. Juga tentang ketangguhan menghadapi kerasnya kehidupan. Malam harinya, sekitar jam 8, Mbah Karjo memanggilku ke ruang tamu. Ngobrol seperti ini memang sering kami lakukan. Tapi kali ini aku merasa yakin ada sesuatu sangat penting yang akan beliau sampaikan. Apalagi aku ingat, sejak tadi pagi ada yang tidak biasa pada raut wajahnya. Mbah Karjo membuka obrolan itu dengan tarikan nafas panjang. Beberapa saat setelah aku membawa kopi dari dapur. Lalu, seperti yang telah kuduga, beliau mengatakan bahwa ada sesuatu sangat penting yang akan disampaikan. Aku tentu siap mendengar dengan seksama. Selama ini Mbah Karjo yang humoris memang suka bercanda. Tapi kali ini benar-benar berbeda. Cerita kemudian diawali dengan masa lalunya, yang ketika itu beliau kira-kira masih seumuran denganku. Kakak beliau yang bernama Sukarji meninggal tak lama setelah umurnya genap 17 tahun. Aku mengernyitkan kening berusaha menerka apa kelanjutan dari cerita ini. Menurut Mbah Karjo, meninggal termasuk di usia muda sebenarnya bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tapi meninggalnya Mbah Sukarji terasa tidak wajar. Ketika itu Mbah Karjo yang adalah anak ke-8 masih berusia 15 tahunan. Beliau tidur bersama kakaknya. Dan tepat di malam Jumat Kliwon, kakaknya tiba-tiba mengejang dan setelah terlihat meronta dan berjuang entah melawan apa, dia meninggal dunia. Aku yang semakin seksama mendengarkan lalu menggarisbawahi 2 hal. Pertama, usia yang 17 tahun, yang artinya sama dengan usiaku saat ini. Dan kedua, malam Jumat Kliwon, yang kebetulan adalah nanti malam. Tapi aku benar-benar belum paham kemana arah cerita Mbah Karjo. Setelah menyeruput kopi, beliau melanjutkan lagi ceritanya. Suara jangkrik dan hewan malam di luar rumah entah mengapa membuat suasana malam itu terasa makin mendebarkan. Rasanya senandung hewan-hewan itu sepakat seperti mengiringi cerita yang disampaikan oleh Mbah Karjo. Menurut Mbah Karjo, beliau sebenarnya juga tak benar-benar memahami. Karena runtutan cerita ini hanya didapatnya dari almarhum kakeknya. Dulu sekali, Mbah Buyutnya adalah orang yang sangat kaya raya. Sawah dan kebunnya begitu luas dan tersebar di mana-mana. Dan konon, punya jabatan yang cukup tinggi di masyarakat. Hanya saja, kekayaannya didapat dari jalur pesugihan. Lokasi pesugihan itu konon ada di sebuah tempat di dekat pantai selatan. Tapi, karena sempat terjadi rebutan warisan dan pengelolaan keuangan yang tidak benar, akhirnya sampai di generasi Mbah Karjo, bisa dikatakan tak ada lagi kekayaan yang tersisa. Mbah Karjo juga menambahkan bahwa suara sumbang seperti itu didengarnya bukan hanya sekali 2 kali. Bahkan sampai beberapa generasi hingga ke Mbah Karjo, kabar buruk itu terus terdengar.
Aku semakin menajamkan pendengaran dan pikiran. Sangat jelas, cerita ini masih jauh dari kata usai. Bakarjo yang sempat terdiam beberapa saat melanjutkan lagi. Katanya, kakak beliau yang adalah anak ketujuh sebenarnya adalah korban kedua. Di sini otakku menemukan hasil analisa lagi. Satu lagi tambahan, yaitu kesamaan denganku sebagai anak ketujuh. Belum jelas apa sebenarnya inti dari ini semua. Tapi sekian kesamaan telah berhasil membuat sekujur tubuhku mulai gemetar. Bakarjo mengaku tak terlalu paham siapa korban pertama. Yang jelas, menurut yang beliau dengar, kakaknya adalah korban kedua. Dan kejadian itu disaksikan sendiri oleh beliau di malam Jumat Kliwon yang kelabu itu. Inti dari pesugihan itu, kata Bakarjo, adalah semua turunan yang adalah anak ketujuh akan menjadi korban sebagai tumbal dari pesugihan, yang entah sampai kapan itu berlaku. Keringat dingin di tubuhku semakin deras bercucuran. Aku merasa ini adalah inti dari hal penting yang disampaikan oleh Bakarjo, bahwa aku, anak ketujuh, harus berhati-hati, karena bisa jadi juga akan menjadi tumbal atas perjanjian yang telah dilakukan oleh leluhurku. Bakarjo lalu menatapku tajam. Aku bisa menerjemahkan pandangan matanya. Itu adalah tatapan ketakutan dan penuh kekhawatiran. Basumi nenekku sepertinya sedang pulas tertidur, karena dari tadi aku tak mendengar suara apapun dari kamarnya. Kamu adalah anak ketujuh, Le. Itu kalimat yang kemudian meluncur dari bibir Mbah Karjo, bersama kedua mata beliau yang kulihat mulai berkaca-kaca. Mbah Karjo lalu berkata bahwa ini bukanlah sebuah kepastian, dan tentu saja tidak bisa sepenuhnya dipercaya. Tapi wejangan dari kakeknya dan kejadian yang menimpa kakaknya membuat beliau khawatir, dan berkali-kali memintaku untuk banyak berdoa dan selalu berhati-hati. Intinya, menurut beliau, leluhur kami telah membuat kesepakatan dengan makhluk gaib demi hasrat sesaat berupa kekayaan. Dan menurut perjanjian itu, yang menjadi tumbal adalah setiap anak ketujuh yang lahir dari garis keturunannya ketika berusia 17 tahun. Bakarjo mengulangi lagi bahwa sudah ada 2 kejadian terkait hal itu, di mana pada kejadian kedua beliau sendiri yang menjadi saksi. Sekujur tubuhku yang tadi gemetar kini semakin gemetar. Tentu mulai ada bayangan besar yang terlintas menakutkan di benakku, yaitu bayangan kematian. Bakarjo lalu memelukku dan makin lama pelukan itu kurasakan semakin erat. Bajuku basah oleh air matanya yang berpadu dengan keringat dinginku yang makin deras mengucur. Jika semua kekhawatiran itu benar, maka malam ini yang adalah malam Jumat Kliwon akan menjadi malam yang sangat menegangkan. Tatapan Bakarjo kemudian menerawang jauh, sesaat setelah melepaskan pelukannya padaku. Dulu, katanya, almarhum ibuku pernah diingatkan, setelah anak ke-6 disarankan untuk tidak mempunyai anak lagi. Alasannya adalah karena kehidupan semakin berat, dan tentu tidak mudah menghidupi anak yang terlalu banyak. Hanya saja menurut Mbah Karjo, baik bapak maupun ibuku tak pernah tahu
karena hal ini benar-benar dirahasiakan oleh beliau. Bahkan Mbah Sumi juga tak pernah tahu. Raut kekhawatiran semakin terlihat jelas di wajah kakekku. Aku lalu teringat, sejak kecil aku merasa sebagai cucu yang paling disayanginya. Awalnya aku menduga itu hanya karena aku sebagai cucu paling muda. Tapi malam ini aku mulai memahami kenapa aku selama ini merasa sangat diistimewakan oleh beliau. Mbah Karjo yang sudah berhenti merokok sejak aku SD, lalu kembali menyeruput kopi. Entahlah bagaimana rasa kopi itu di lidah beliau dalam kondisi semencekam ini. Setelah cerita itu dirasa cukup lengkap, beliau pun memberiku kesempatan untuk bertanya. Kata Mbah Karjo, mungkin ada sesuatu yang kurang jelas. Dengan terbata dan masih sangat ketakutan, aku pun melayangkan pertanyaan. Mbah, selain Bapak, apa ada saudaranya yang punya anak sampai 7? Dan bagaimana nasibnya? Mbah Karjo lalu menggeleng. Kemudian beliau menjelaskan, ayahku adalah anak bungsu dari 5 bersaudara dan menjadi satu-satunya yang mempunyai 7 anak. Sedangkan kakak-kakaknya yang lain paling banyak hanya mempunyai 5 anak. Dan almarhum ibuku adalah anak tunggal. Saudara-saudara dari Mbah Karjo dan Mbah Sumi juga sama. Kebetulan tak ada satupun dari mereka yang mempunyai lebih dari 5 anak. Bahkan salah satu kakak Mbah Karjo ada yang tak dikaruniai anak sama sekali. Kekhawatiran di hatiku tentu menjadi semakin kuat. Aku adalah satu-satunya target. Jika memang semuanya benar dan perjanjian tentang tumbal itu masih berlaku. Mbah Karjo lalu membuka rahasia lain yang lagi-lagi tak diketahui siapapun kecuali oleh beliau sendiri. Mbah Sukarji, kakak beliau yang meninggal ketika seusia denganku, mengaku mengalami mimpi malam sebelum kejadian. Katanya, dalam mimpi itu dia didatangi seorang wanita yang kecantikannya luar biasa. Tak ada yang diucapkan oleh wanita itu kecuali menyebutkan namanya seperti memperkenalkan diri. Dan dia mengaku namanya adalah Nawang Wulan. Setelah wanita itu menyebutkan nama, dia melambaikan tangan seperti memanggil dan mengajak Mbah Sukarji mendekat ke arahnya. Kala itu, Mbah Karjo sempat menyarankan agar kakaknya menceritakan mimpi itu pada kedua orang tua. Tapi Mbah Sukarji menolak, dengan alasan tak ingin membuat orang tuanya khawatir karena mimpi itu terasa begitu nyata dan seakan memberi sebuah pertanda. Jadi, Mbah Karjo lah satu-satunya orang yang tahu kejadian tentang mimpi itu. Dan selama sekian puluh tahun, beliau merahasiakannya. Kini, aku tentu menjadi orang kedua yang tahu tentang mimpi aneh itu. Mbah Karjo lalu memelukku lagi, sambil mengulangi pesannya dalam bisikan, agar aku banyak berdoa dan selalu berhati-hati. Setelah melepaskan pelukan dan menatapku tajam, beliau berkata bahwa akan menemaniku tidur di kamar depan. Selama ini, aku tidur sendirian di sana. Aku sebenarnya tak mengantuk sama sekali. Tapi kata Mbah Karjo, lebih baik kami masuk ke kamar dan siapa tahu bisa beristirahat. Walau mungkin hanya berbaring dan tak benar-benar tertidur sampai pagi tiba. Tak lupa, beliau menyarankan aku untuk sholat hajat 2 rakaat, sekaligus banyak berdoa, terutama untuk keselamatan kami semua. Aku pun mengangguk dan setelah sholat, kembali masuk ke kamar.
Aku lalu membaringkan tubuh yang masih ketakutan di samping Mbah Karjo. Ada keyakinan lain yang juga sangat kuat di hatiku. Mbah Karjo pasti juga tak akan bisa tidur malam ini. Waktu terus berjalan, dan malam Jumat Kliwon kali ini terasa makin menakutkan. Suasana kamar memang agak remang, karena Mbah Karjo minta lampunya dimatikan. Tapi dalam remang itu ekor mataku berkali-kali menangkap bahwa mata Mbah Karjo tak terpejam dan bibirnya terlihat terus komat kamit membaca doa. Sebagai cucu kesayangan, aku sangat bisa membayangkan sebesar apa kekhawatiran yang dirasakan oleh Mbah Karjo. Sekujur tubuhku masih kurasakan gemetar, walau entah kenapa tidak separah tadi. Mataku menatap langit-langit kamar, dan doa demi doa terus berkumandang dalam hatiku. Permohonanku sangat jelas, agar bisa melewati malam ini dan aku dianugerahi panjang umur. Juga keselamatan selalu dilimpahkan pada kakek dan nenekku. Rasanya ketakutan di hatiku semakin kuat. Tapi entah kenapa, ada rasa kantuk yang sangat kuat juga dan tiba-tiba datang menyergap. Mataku kurasakan berat, dan tak lama kemudian aku tiba-tiba merasa berada di sebuah padang rumput yang sangat luas. Entahlah di mana aku sedang berada. Yang jelas, tak ada siapapun di sana kecuali aku. Aku lalu memandang dan mencari sekeliling di mana Mbah Karjo berada. Tapi lagi-lagi, yang kudapati hanyalah kesunyian. Sempat ada pertanyaan yang berkecamuk di otakku. Apakah aku sedang berada di alam mimpi? Tapi belum sampai itu terjawab, tiba-tiba muncullah dari kejauhan seberkas sinar yang sangat menyilaukan. Aku bahkan harus menutup mata karena tak sanggup memandangnya. Lalu, entah bagaimana caranya, tiba-tiba muncul sesosok wanita yang berdiri tepat di hadapanku. Rasanya belum pernah aku melihat wanita secantik ini. Bahkan ketika teringat wajah Mbak Wiwi bunga desaku, rasanya wanita ini berkali-kali lipat lebih cantik. Dengan langkah perlahan, dia mendekat ke arahku. Aku yang sebenarnya ketakutan terkesima dengan pesona wanita ini. Dan setelah jaraknya sangat dekat, wanita itu mengeluarkan sebuah kalimat pendek. Namaku Nawang Wulan. Kalimat itu terdengar begitu lembut tapi sangat jelas di telingaku. Lagi-lagi, kekaguman pada kecantikannya berpadu aneh dengan ketakutanku, karena mulai merasa sedikit sadar bahwa wanita ini berasal dari alam lain. Lalu, wanita itu berjalan mundur, sambil terus melambai ke arahku, seakan mengajak untuk mengikuti langkahnya. Mataku berkedip dan wanita itu tak terlihat lagi. Kembali kesunyian yang menemaniku. Otakku kemudian berusaha mengingat sesuatu. Nama Nawang Wulan seperti pernah kudengar, tapi entah di mana dan kapan. Lalu, tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara gemuruh yang sangat kuat. Bersama dengan itu, datanglah ombak yang sangat tinggi dan dengan cepat mendekat ke arahku. Aku membalikkan badan dan berusaha berlari sekencang mungkin. Tapi, kecepatan ombak besar itu sama sekali bukan tandinganku. Aku pun tersambar dan tergulung ke dalamnya.
aku benar-benar sangat bisa merasakan bahwa sedang berada di dalam air, dan aku tak bisa bernafas. Aku bahkan tak mampu untuk hanya sekedar berteriak. Tiba-tiba, aku pun terbangun. Suasana agak terang karena lampu kamarku menyala. Tiba-tiba ada rasa takut yang luar biasa, karena Mbah Karjo tak ada di kamarku. Ketakutan yang dari tadi memang sudah kuat, kini seperti berlipat ganda. Tapi hatiku merasa sedikit tenang setelah mendengar suara dari kamar mandi. Aku yakin kakekku sedang ada di sana. Kulihat jam di dinding, jam 4:03. Sesaat kemudian terdengar kumandang adzan subuh dari surau belakang rumah. Mbah Karjo kemudian masuk ke kamar dan beliau langsung memelukku. Alhamdulillah. Begitu yang kudengar meluncur dari bibir kakekku. Aku yang baru saja berusaha mengumpulkan kesadaran, lalu teringat bahwa malam Jumat Kliwon yang sangat kutakutkan telah berlalu, dan pagi akan segera tiba. Mbah Karjo lalu mengulurkan sajadah dan mengajakku ke surau. Aku mengangguk lalu mengambil wudhu di kamar mandi. Kami pun lalu berjalan bersama ke surau. Banyak pertanyaan yang berkecamuk di pikiranku, tapi aku berencana menceritakan dan menanyakan pada Mbah Karjo nanti sepulang dari sholat subuh. Rasanya sholatku kali ini jauh lebih khusyuk dari biasanya. Air mataku terus menetes, bahkan sampai perjalanan pulang. Walau cerita dari Mbah Karjo tadi malam bukanlah sesuatu yang 100% bisa dipercaya, terutama tentang hubungan antara mimpi dan kematian Mbah Sukarji, tapi aku masih bisa bernafas pagi ini, tetaplah harus sangat kusyukuri. Rasanya aku baru saja terlepas dari beban yang benar-benar berat. Tapi, jujur, semua rasa takutku belum sepenuhnya hilang. Sesampai di rumah, Mbah Sumi sudah menyiapkan untuk kami masing-masing secangkir kopi, dan telah terhidang di meja ruang tamu. Mbah Karjo yang dari tadi terdiam lalu duduk, dan aku juga duduk di kursi tepat di depan beliau. Aku pun mulai bercerita dengan air mata yang masih berderai. Mbah, tadi malam aku mimpi didatangi wanita dan dia mengaku namanya Nawang Wulan. Mbah Karjo terlihat terbelalak. Sebelum ada kalimat apapun yang beliau ucapkan, Mbah Karjo langsung memelukku. Rasanya cukup lama pelukan itu, dan setelah Mbah Karjo melepaskan pelukan, beliau mengatakan, Semoga semuanya telah berlalu. tak banyak yang diucapkan kakek setelah itu. Hanya saja, aku bisa melihat jelas bibirnya terus komat kamit membaca doa. Aku juga terbawa suasana itu. Sambil terus menunduk, bibirku tak henti-henti membaca kalimat syukur dan berbagai macam doa. Entahlah, tapi kelegaan luar biasa kuterjemahkan sebagai keberhasilan melewati tadi malam, yang menjadi penuh tanda tanya dan menakutkan karena rangkaian cerita dari kakekku. Mbah Karjo lalu membicarakan sawah dan kambingnya. Aku bisa menangkap beliau sedang berusaha mengurangi ketegangan di hatiku, sekaligus mungkin sudah yakin ancaman malam Jumat Kliwon yang begitu menegangkan telah berhasil kami lewati. Aku sebenarnya masih teringat jelas semua yang terjadi dalam mimpi singkatku. Juga tentang cerita dari Mbah Karjo tentang mimpi yang dialami kakaknya, terutama wanita bernama Nawang Wulan
yang entah itu siapa. Tapi karena Mbah Karjo terus mengobrol tentang sawah dan kambing, perlahan keteganganku berkurang. Dan aku mulai benar-benar terbawa obrolan beliau yang sesekali diselingi tawa-tawa kecil. Ada binar-binar yang mulai terlihat di wajah Mbah Karjo. Entahlah, apakah sama dengan yang kurasakan, bahwa mungkin semua ancaman malam Jumat Kliwon benar-benar telah berhasil kami lalui dengan sangat baik. Waktu terus berjalan dan sekitar jam 7 Mbah Karjo menyuruhku ke pasar untuk membeli pisang. Katanya beliau ingin mengadakan acara syukuran nanti malam. Cukup mengundang beberapa tetangga. Begitu yang beliau ucapkan. Mbah Karjo juga mengatakan akan menyiapkan beberapa ekor ayam untuk acara nanti malam. Aku tak menanyakan acara apa yang akan beliau adakan, tapi hatiku sangat yakin. Beliau mensyukuri kami telah melewati Jumat Kliwon kali ini, dan acara nanti malam pasti ada hubungannya dengan itu. Begitu sampai di pasar, aku langsung menuju penjual pisang. Di sana, aku melihat Bu Sarmi dan Bu Tinah, dua orang tetanggaku yang sangat terkenal suka menggosip. Kebetulan, karena terhalang beberapa pembeli lain, sepertinya mereka tak menyadari kehadiranku. Aku terus memilah dan memilih pisang, karena tadi Mbah Karjo menegaskan aku harus mencari pisang terbaik untuk acara nanti malam. Lalu, entah bagaimana awalnya, tiba-tiba aku mendengar mereka berdua bercerita. Dan sepertinya yang mereka bicarakan adalah tentang keluargaku. Aku sempat mendengar bahwa katanya anak Pak Subur yang terakhir bukanlah anak kandungnya. Dan itu adalah hasil dari perselingkuhan. Tentu aku sangat terkejut. Rasanya jantungku tiba-tiba berdetak begitu cepat. Ada rasa amarah yang luar biasa. Tapi tentu saja tak pantas aku melabrak mereka dan membuat keributan di pasar. Bahkan sampai pembicaraan ngawur itu selesai dan mereka pulang, sepertinya Bu Sarmi dan Bu Tinah tidak menyadari bahwa dari tadi aku berada di dekat mereka berdua. Di perjalanan pulang, apa yang mereka bicarakan masih terngiang di benakku. Air mataku tiba-tiba menetes. Rasanya aku tak rela mereka memfitnah almarhum ibuku sejahat itu. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Cerita dari Mbah Karjo kembali terhadir di otakku. Leluhurku telah melakukan pesugihan, dan yang menjadi tumbal adalah setiap anak ketujuh dari garis keturunannya. Artinya, jika yang dikatakan Bu Sarmi dan Bu Tinah adalah benar, berarti aku bukanlah anak kandung dari bapakku. Dan tentu, aku bukan anak ketujuh dari beliau. Pikiranku tiba-tiba kacau. Aku tetap tak percaya ibuku telah melakukan perbuatan sehina itu. Andai bukan di kerumunan orang, mungkin tadi aku sudah melabrak Bu Sarmi dan Bu Tinah. Amarah masih sangat kurasakan. Tapi aku sadar, aku tetap harus menguasai diri. Apalagi, tiba-tiba aku juga teringat. Tadi yang diceritakan Bu Sarmi adalah tentang Pak Subur, yang walau itu adalah nama almarhum bapak, tapi bisa jadi Pak Subur lain yang sedang mereka bicarakan. Apalagi di pedesaan seperti kami, nama Subur bukan hanya satu orang. Artinya, tidak menutup kemungkinan yang mereka bicarakan adalah Pak Subur lain. Aku tentu tak ingin mengadu pada Mbah Karjo. Walau semuanya terasa sangat melukai hati,
aku tak ingin terjadi keributan. Apalagi, aku sangat yakin Mbah Karjo pasti juga marah jika mendengar itu. Dan lagi, tak ada yang bisa menjamin. Yang tadi Bu Sarmi dan Bu Tinah ceritakan adalah Pak Subur almarhum bapakku. Walau jujur, semua ketidakpastian itu sangat-sangat melukai hatiku. Karena runtutannya jelas. Jika gosip yang mereka bicarakan dan itu tentang bapakku, berarti mereka menuduh ibu telah selingkuh. Tapi sekali lagi, aku harus sadar. Almarhum bapak bukanlah satu-satunya orang yang mempunyai nama Pak Subur. Sambil berusaha mengumpulkan keyakinan, aku masih sangat percaya. Almarhum bapak dan ibu adalah dua sosok luar biasa yang aku tak pantas berprasangka buruk pada beliau berdua. Sampai aku di rumah, aku tak menceritakan pada Mbah Karjo. Aku hanya bercerita bahwa pasar sangat ramai dan harga pisang entah kenapa agak mahal. Juga ada beberapa pedagang ayam baru yang selama ini belum pernah kulihat. Tapi di hatiku masih saja berkecamuk begitu banyak hal. Tentang tumbal anak ketujuh serta obrolan Bu Sarmi dan Bu Tinah yang tadi tak sengaja ku dengar. Apakah benar leluhurku telah menjalani pesugihan? Dan apakah benar tumbal anak ketujuh telah diperjanjikan dan akan terus berlaku? Semuanya hanya menambah beban di pikiranku yang sebenarnya mulai teratasi tadi sejak subuh. Rangkaian kejadian ini bukan hanya mencekam dan menakutkan, tapi sekaligus tetap menjadi misteri. Yang jelas, terlalu banyak hal yang harus kusyukuri, termasuk mempunyai kakek dan nenek yang luar biasa. Semoga beliau berdua selalu dikaruniai kesehatan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata tumbal anak ketujuh terus terngiang dan menari di pikiranku. Hanya saja, aku lalu menenggelamkan diri pada satu keyakinan, dan pasti sangat benar, bahwa keselamatan, bahkan kehidupan dan kematian seseorang mutlak berada di tangan Yang Maha Kuasa. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, tumbal anak ketujuh. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.